Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Oktalibra, saya mahasiswi Universitas Pamulang. Nah, saya sekarang berada di semester 5. Saya dari Fakultas Manajemen S1. Saya di sini, di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, penganggaran pribadi. Yang kedua, penganggaran keluarga. Dan yang ketiga, penganggaran perusahaan. Nah, mari kita lihat video selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Hai guys, di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran pribadi. Nah, masalah keuangan seringkali menjadi masalah utama bagi setiap orang. Katakanlah gajinya itu besar setiap bulannya, tapi karena dia tidak bisa mengatur anggaran per bulannya, sehingga dia menjadi boros, membeli barang-barang yang tidak terlalu berguna sehingga menjadi konsumtif, dan dia tidak ada tabungan sama sekali. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang 6 tips untuk kita supaya tidak boros dan keuangan kita stabil. Yang pertama yaitu membuat catatan setiap bulannya. Nah, dengan kita membuat catatan keuangan di setiap bulannya, jadi kita bisa memantau apa saja pengeluaran kita per bulannya, apa barang-barang yang tidak perlu kita beli untuk kedepannya, dan bagaimana kita mengatur keuangan agar stabil itu kita bisa melihat dari catatan keuangan yang telah kita buat. Nah, yang kedua yaitu membuat anggaran per bulan. Nah, apa yang dimaksud anggaran per bulan ini? Saya mempunyai beberapa tips yaitu dengan metode 40, 30, 20, dan 10. Apa yang dimaksud dengan 40, 30, dan 20, 10 tadi? Yaitu 40% dari pendapatan kita digunakan untuk keperluan per bulannya, seperti belanja bulanan, bayaran untuk lampu, listrik, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan 30% ini adalah itu kita membayar cicilan dari 30% ini. Nah, karena kita memiliki 30% untuk cicilan tersebut, sehingga kita tidak akan pusing di kemudian harinya. Nah, yang dimaksud dengan 20% ini adalah kita berinvestasi atau menabung untuk kedepannya, karena tanpa tabungan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, yang 10% ini, kita gunakan itu untuk zakat atau donasi, karena kita ini makhluk sosial yang mana kita harus membantu yang lain. Jadi kita manfaatkan gaji kita dengan sebaik mungkin. Nah, tips yang ketiga yaitu bayarlah cicilan atau hutang. Nah, karena yang menjadi masalah biasanya ini adalah ketika kita hutang kita tunda-tunda bayarnya, sehingga di kemudian hari itu akan menjadi masalah bagi kita dan keuangan kita menjadi tidak stabil. Nah, yang keempat adalah investasikan untuk kesehatan dan jiwa kita, karena kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa, bagaimana, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedepannya. Walaupun banyak orang berpikiran bahwa membayar layanan kesehatan itu membuat rugi atau segala macamnya. Kembali lagi sebelumnya kita bahas, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita harus siap siaga, seperti sediakan payung sebelum hujan. Nah, yang kelima yaitu minimalisirlah pengeluaran kita sehingga kita tidak boros, dan pilihlah apa yang ingin kita beli, karena itu akan membuat keuangan kita menjadi menurun.
Nah, yang keenam, hindarilah membeli barang yang konsumtif. Apa yang dimaksud dengan konsumtif? Yaitu barang yang memiliki harganya lama-kelamaan rendah. Nah, seperti pakaian, topi, tas, atau segala macamnya. Nah, berikut adalah yang tadi saya sampaikan adalah tips-tips supaya kita keuangannya stabil. Selanjutnya saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran keluarga. Di sini saya bersama dengan narasumbernya. Bisa diperkenalkan, Mbak, siapa namanya? Ya, nama saya Fatmawati. Umur saya Ya. 35. Sudah punya anak berapa, Ibu? Mbak? Udah punya anak 2. Untuk suami bekerja? Kerja serabutan. Mbak bekerja juga berarti ya? Kerja. Tapi ya kerja saya itu di kota merantau gitu lah. Masya Allah, jadi terpisah gitu ya? Suami aku di kampung sama anak. Aku di sini kerjanya suster. Berarti perjuangan banget ya, Mbak. Berarti untuk masalah keuangan nih, Mbak. Ini Mbak dan suami ada pembagian kah untuk misalnya bayar listrik suami atau Mbak bayar untuk bulanan, seperti apa tuh? Ya, kalau aku kerja ya buat apa ya, kayak aku kan lagi ada niatan buat bangun rumah. Iya. Ya buat beli material, ngumpulin material gitu. Kalau pendapatan suami buat jajan sama yang makan anak di rumah. Oh, berarti kalau suami lebih terfokus bulanan ya? Iya. Terus untuk Mbak, adakah krisis keuangan gitu? Dan ketika krisis keuangan ini, apa yang Mbak lakukan? Ya, berusaha. Oh, berarti Berusaha. ada dana darurat ya? Pertanyaan terakhir nih, Mbak. Untuk tips-tips nih supaya kita bisa menjaga keuangan kita agar tetap stabil, Mbak. Apa tuh? Iya, harus bisa nyisihin, bisa nabung gitulah. Buat kedepannya atau kalau ada kebutuhan mendadak apa gitu. Berarti harus ada dana darurat Iya. ya. Terus untuk yang jomblo seperti saya nih, Mbak, apakah tipsnya supaya nanti berkeluarga siap gitu, Mbak? Apa ya? Ya udah. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Sekian video saya tentang penganggaran keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran pengusaha. Nah, di sini sudah ada narasumber yang berjualan Farham Chicken. Nah, di sini dengan Mas siapa? Farham Sulaiman. Sudah berapa lama merintis bisnis jual chicken seperti ini? Alhamdulillah udah ada 2 tahun. Dalam 2 tahun ini berarti ada naik turun ya, Mas? Kan penjualan tidak selalu naik ya. Bagaimana cara Mas Farham untuk meminimalisir hal seperti itu? Untuk sekarang ini karena masih pandemi kan, masih banyak peraturan, jadi wajar untuk saat ini jualan tuh agak turun, tapi tetap saya perjuangkan walau ya jualan agak kurang memang sih, cuma ya wajar, memang semua juga dampaknya kurang semua, jualan juga nggak stabil kayak sebelum corona ini. Untuk sebelum Masnya berbisnis ini, adakah bisnis profesi lain
yang Mas lakoni? Ada sebelumnya tuh saya jualan makan burung itu, saya ikut orang dan itu jualan makan burung selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu saya mengumpulkan modal untuk buka bisnis saya sendiri karena saya mempunyai ilmu berjualan. Jadi sampai sekarang saya alhamdulillah sudah bisa lah, apa yang saya inginkan tuh sudah tercapai, alhamdulillah. Terus untuk pandemi seperti ini bagaimanakah keuangan penjualan ini, Mas? Ya alhamdulillah, kadang naik turun tuh, kadang stabil, kadang tidak, seperti itu. Dalam ketidakstabilan ini, bagaimana tips Mas Farhan supaya usaha seperti ini tetap stabil, namun nggak mundur? Tips saya sih paling kalau usaha seperti ini pasti kita akan membuka seperti kayak promo atau apa begitu. Jadi biar pelanggan tuh tidak kabur dari kita. Jadi pasti jualan yang sebelumnya lumayan, nah pas ada pandemi turun. Nah bagaimana caranya supaya biar usaha kita tuh stabil lagi seperti sebelum pandemi ini? Untuk biayanya biasanya per hari berapa kotak ayam yang terjual laku? Alhamdulillah kadang 6, kadang 7, tidak mesti, karena kita tuh ngelihat kondisi pandemi seperti ini, kebanyakan ya orang tuh jarang ada yang keluar. Betul, makanya kalaupun tidak jualan, kita tuh mau dapat apa, mau makan apa gitu. Sedih ya, Mas? Ya. Ya udah. Untuk penjualan ini berarti Mas selalu stabil ya dari tahun ke tahun selama 2 tahun ini ya Iya, berarti? alhamdulillah. Untuk ini Mas ayam-ayamnya itu langsung mengambil ke pabrik kah atau ada spray yang mengirimkan kemasan gitu? Saya tidak meminta dikirim, saya tuh langsung belanja dari PT, dari pabrik. Jadi ayam yang saya gunakan tuh ayam fresh. Pantas dia renyah dan gurih ya. Terima kasih Mas Ya, sama-sama. atas wawancaranya, Ya. tipsnya. Semoga usahanya lancar selalu. Amin, amin, amin. Kesimpulan dari video yang saya buat tadi yaitu jangan lupa kita memanage keuangan supaya kita tetap stabil keuangannya. Nah, jangan lupa tips-tips yang saya berikan tadi yaitu 40, 30, 20, dan 10. Nah, kita harus membagi pendapatan kita nih, 40 untuk biaya bulanannya, dan 30 untuk cicilannya, 20 untuk investasi, dan 10 lagi untuk donasi. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.